Hi guys, welcome to my YouTube channel. Theodorus Evan, Bimo Pramono, Arda Ardian Simanjuntak, Febrianti Gwilastari, Veronica, dan Kairunisa. Hai guys, kali ini kami akan membahas tentang sejarah PS pada tahun 1975 hingga 1984. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa sih dan bagaimana sih IPS pada tahun tersebut dan bagaimana sih perkembangan IPS dalam kurun tahun tersebut. Oke, berawal dari perubahan kurikulum dan pengembangan kurikulum yang bukan ditetapkan langsung oleh Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi oleh Pusat Pengembangan Kurikulum di bawah Studi Struktur Kemendikbud. Ya, pada tahun tersebut, yaitu pada tahun 1975, nama bidang studi Ilmu Pendidikan Sosial atau IPS sudah tercantum dalam kurikulum untuk sekolah dasar, sekolah menengah, serta SMU. Dalam pelaksanaannya sendiri, secara bertahap atau dimulai pada tahun 1976. Jadi, ilmu pengetahuan sosial atau IPS di Indonesia kelahirannya bersamaan dengan adanya kurikulum tahun 1975. Adapun beberapa pendapat para ahli tentang IPS. Yang pertama ada dari Nasution pada tahun 1975. Ia merumuskan bahwa IPS adalah suatu program pendidikan yang merupakan suatu keseluruhan yang pada pokoknya mempersoalkan manusia atau individu dalam lingkungan alam atau fisik maupun dalam lingkungan sosialnya yang bahannya diambil dari berbagai ilmu atau berbagai ilmu-ilmu sosial seperti geografi, sejarah, ekonomi, antropologi, sosial, politik, serta psikologi sosial. Oke, dapat juga dikatakan bahwa IPS atau ilmu pengetahuan sosial pelajarannya yang merupakan fungsi atau paduan dari sejumlah mata pelajaran yang digabungkan menjadi satu kesatuan yang mempelajari dasar-dasar dari pelajaran-pelajaran tersebut. Atau bisa juga dikatakan IPS merupakan dari sejumlah mata pelajaran ilmu-ilmu sosial yang disatukan, maka ada pelajaran IPS. Yang kedua ada menurut Kosasih Dejahri pada tahun 1983. Ia merumuskan bahwa IPS merupakan ilmu pengetahuan yang memadukan sejumlah konsep pilihan dari cabang ilmu sosial dan ilmu-ilmu lainnya yang disertakan kemudian diolah sedemikian rupa berdasarkan prinsip pendidikan dan disatukan untuk dijadikan program pengajaran pada tingkat persekolahan. Maka dari itu dapat disimpulkan IPS sendiri pada tahun tersebut masih pada tahap pengembangan atau pada tahun 1975 masih tahap pengenalan dan kemudian berkembang hingga pada tahun-tahun berikutnya. Oke, sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya yang berikutnya. Nah, selanjutnya, kurikulum 1975 lebih jelas dalam hal pendekatan ataupun tujuannya. Contohnya, pada kurikulum sebelumnya disebutkan nama disiplin ilmu-ilmu sosial. Pada tahun 1975 ini juga disebutkan namanya menjadi IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Perkembangan kurikulum di Indonesia dimulai pada tahun 1975, di mana PPSP tidak memasuki antropologi, sosiologi, dan pemerintahan.
baik mengenai kurikulum IPS pada tahun 1975 sebagai hasil kesepakatan komunitas akademik pada tahun sebelumnya. Maka pada tahun 1975 mulai diperkenalkan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang biasa kita sebut dengan IPS dalam sistem kurikulum Indonesia. IPS sebagai mata pembelajaran baru dalam kurikulum 1975 diberikan untuk jenjang SD, SMP, bahkan jenjang SMA menggunakan pendekatan yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan karakteristik peserta didik yang ada tiap jenjang-jenjang tersebut. Contohnya seperti pembelajaran IPS yang diajarkan di tingkat SD maupun tingkat SMP. IPS diajarkan secara terkonfederasi, maksudnya IPS sebagai payung dari pembelajaran geografi, sosiologi, ekonomi, sejarah, dan sedangkan di SMA, IPS sudah dibagi per disiplin seperti ilmu geografi, ilmu ekonomi, ilmu sejarah, ilmu sosiologi. Dan adapun ciri yang menonjol dari pengembangan materi dalam kurikulum ini adalah pengembangan dimensi nilai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan menurut Winata Putra, kurikulum 1975 menampilkan pendidikan IPS dalam 4 profil, yaitu sebagai berikut. Pertama, pendidikan moral Pancasila menggantikan pendidikan kewarganegaraan dalam suatu bentuk pendidikan IPS khusus yang mewadahi tradisi suatu wilayah. Kedua, pendidikan IPS terdapat integrat untuk sekolah dasar. Ketiga, pendidikan IPS terkonfederasi untuk SMP yang menempatkan IPS sebagai konsep payung yang menaungi setiap mata pelajaran geografi, sejarah, sosiologi, bahkan ekonomi. Dan terakhir yaitu keempat, pendidikan IPS terpisah-pisah yang mencangkup mata pelajaran sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi untuk SMA. Menurut garis-garis besar program pembelajaran yang dimaksud dengan mata pelajaran sosial adalah disiplin-disiplin ilmu sosial. IPS pada pendidikan dasar mempelajari tentang geografi, ekonomi, koperasi, dan kependudukan. Sedangkan IPS untuk pendidikan menengah mempelajari tentang geografi, ekonomi, sejarah, antropologi, budaya, koperasi, tata buku, dan hitungan dagang. Mengapa pada pendidikan menengah pelajaran IPS mempunyai mata pelajaran yang lebih banyak cakupannya daripada pendidikan dasar? Karena pada pendidikan menengah para siswa atau peserta didik diharapkan mampu untuk menerima mata pelajaran tersebut. Selanjutnya kita bahas mengenai kurikulum 1984. Nah, sebenarnya kurikulum 1984 ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975 tadi. Di dalam kurikulum 1984 ini, PPKN atau Pendidikan Kewarganegaraan menjadi ilmu sosial khusus yang wajib dipelajari oleh seluruh siswa dari tingkat SD hingga SMA. Sedangkan pendidikan IPS ini diwujudkan dalam pembelajaran terpadu pada tingkat SD dan terkonfederasi pada tingkat SLTP yang mencangkup mata pelajaran geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi. Kemudian pada tingkat SMU ternyata pendidikan IPS ini menjadi terpisah-pisah dengan mata pelajaran sejarah hanya dipelajari di kelas 1 dan kelas 2 dan ekonomi serta geografi juga hanya dipelajari di kelas 1 dan kelas 2. Dan terakhir yaitu mata pelajaran sejarah budaya hanya dipelajari di kelas 3. Tentunya 4 mata pelajaran ini hanya dikhususkan untuk mereka yang mengambil jurusan IPS saja. Kemudian pada tahun 1984, disiplin ilmu pemerintahan dan politik serta PMP atau Pendidikan Moral dan Pancasila dipisah karena untuk meningkatkan nasionalisme bangsa dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Oke, kesimpulannya
adalah pada tahun 1975 IPS lahir di Indonesia melalui Pusat Pengembangan Kurikulum di bawah Kemendikbud. 1975 ini IPS lebih jelas dan lebih pasti pendekatan-pendekatannya. Disiplin ilmu sosial yang tadinya disebutkan di kurikulum sebelumnya berubah menjadi IPS, ilmu pengetahuan sosial, di mana untuk SD sudah dipelajari secara terpadu dan untuk SMP terkonfederasi, untuk SMA sudah dibagi per disiplin ilmu sendiri. Menurut garis-garis program pembelajaran, ilmu sosial itu adalah mempelajari disiplin ilmu-ilmu sosial. Jadi seperti itu. Di 1984 ini menjadi kurikulum yang menyempurnakan dari 1975, di mana PKN sudah dipisahkan dari IPS itu sendiri, sudah dipisahkan menjadi PKN diberi slot khusus untuk dipelajari oleh semua pelajar dari semua jenjang pendidikan. Seperti itu. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Selamat pagi, siang, malam, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.